Welcome to Layer Channel, the channel about life at sea. Enjoy the journey with us. Welcome guys to Layer Channel. Today I will show you the processing of loading palm kernel cell and the jetty of Maduchon, Tanah Grogot, East Kalimantan. So processing of the loading from mining to the bars of my vessel Takbut Andika 1. Jadi di sini kita akan memuat cangkang sawit. Yang merupakan hasil ekstraksi buah kelapa sawit yang sudah jadi minyak. Jadi ampasnya itu cangkang, jadi cangkang, dan kita akan muat di sini selama 2 atau 3 hari ke depan. Dan seperti inilah proses pemuatannya. Tetapi bagi teman-teman yang belum tahu tentang cangkang sawit itu apa, berikut kita simak penjelasannya ya guys. Check it out. Kelapa sawit, tanaman yang luar biasa produktif, memberikan manfaat jauh melampaui minyak sawit mentah yang terkenal. Hampir semua bagiannya, termasuk cangkang, memiliki potensi ekonomi dan kegunaan yang signifikan. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai cangkang sawit, mulai dari komposisinya hingga potensi ekonominya. Apa itu cangkang sawit? Cangkang sawit, menurut Dr. Ear Tungkut Sipayung, merupakan limbah padat dari proses ekstraksi CPO. Berbentuk keras seperti tempurung, cangkang ini menyimpan potensi yang seringkali terabaikan. Negara-negara seperti Jepang telah memanfaatkannya sebagai alternatif energi fosil. Sementara di Indonesia, pabrik kelapa sawit umumnya menggunakannya sebagai bahan bakar boiler. Kandungan cangkang sawit lebih dari sekedar limbah. Meskipun tergolong limbah, cangkang sawit kaya akan komponen bermanfaat bagi sektor energi dan pertanian. Komposisi kimianya meliputi: pertama, kadar air. Memiliki kadar air yang cukup tinggi, yang perlu diperhatikan dalam proses pengolahan selanjutnya. Kedua, kadar abu, relatif rendah, menjadikannya bahan bakar yang lebih bersih dan ramah lingkungan dibandingkan beberapa pilihan lain. Kandungan abu yang rendah ini juga memudahkan pengolahannya menjadi pupuk organik. Ketiga, volatile matter, kadar penguapan yang tinggi memudahkan pembakaran dan menjadikannya kandidat bahan bakar alternatif yang potensial. Keempat, karbon tetap mencapai 20–22, merupakan komponen utama arang dan memberikan dasar untuk aplikasi industri ramah lingkungan. Kelima, lignin, komponen struktural utama cangkang sawit yang berkontribusi pada kekerasan teksturnya. Keenam, selulosa dan hemiselulosa, polimer karbohidrat yang dapat dihidrolisis menjadi gula sederhana, membuka pintu untuk produksi bioetanol atau produk biokimia lainnya melalui proses fermentasi. Ketujuh, kalori. Nilai kalorinya yang tinggi mendukung pemanfaatannya sebagai bahan bakar. Kegunaan cangkang sawit, potensi yang beragam. Kandungan tersebut menjadikan cangkang sawit serbaguna, bahan baku arang berkualitas tinggi. Arang cangkang sawit, melalui proses pirolisis, memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan arang kayu atau tempurung kelapa konvensional. Campuran pakan ternak, campuran kulit luar dan cangkang sawit dapat meningkatkan nutrisi ternak, meskipun perlu diperhatikan proporsi dan proses pengolahannya agar aman dikonsumsi. Bahan bakar boiler secara luas digunakan di PKS untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin dan mesin-mesin industri. Bahan pengeras jalan di area perkebunan, cangkang sawit sering digunakan untuk memperkeras jalan akses.
tanam. Setelah mengalami proses pengomposan, cangkang sawit dapat digunakan sebagai media tanam yang baik karena sifatnya yang porous dan mampu menahan air. Produksi bioetanol dan biokimia, selulosa dan hemiselulosa dalam cangkang sawit dapat diproses menjadi bioetanol atau berbagai produk biokimia lainnya, membuka peluang besar dalam industri bioenergi. Potensi ekonomi cangkang sawit, peluang bisnis yang menjanjikan. Indonesia, sebagai produsen kelapa sawit terbesar dunia, memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dari pemanfaatan cangkang sawit. Pengolahannya menjadi pupuk organik, bahan bakar alternatif, arang, dan produk bioenergi lainnya merupakan peluang bisnis yang menjanjikan. Dengan skala ekonomi yang sebanding dengan produksi CPO, pengembangan teknologi pengolahan yang efisien dan berkelanjutan akan semakin meningkatkan nilai ekonomi dari limbah yang satu ini. Oke guys, jadi seperti itu penjelasannya ya. Apa itu cangkang sawit? Semoga bisa memberikan informasi. Jadi kita kembali ke proses pemuatannya. Posisi saat ini kapal kami sedang loading di JT Madujon, Kabupaten Grogol, Pasir. Ini terletak di di Sungai Mayang ya. Jadi kita masuk dari arah tanah Grogol ke Adan Bay. Jadi lokasinya seperti ini. Jadi sisa-sisa itu ditampung dari sini. Jadi sebagai stockpile selanjutnya akan ditransfer melalui conveyor ataupun manual melalui alat berat ya. Tapi untuk tahap awal hingga 50% pemuatan mereka menggunakan truk-truk ini. Terus untuk pemuatan setelah di atas 50% itu menggunakan conveyor yang ini guys. Jadi mereka tumpah di sini, selanjutnya ditransfer melalui conveyor ini menuju ke bongkang. Jadi prosesnya bisa lebih cepat ya. Guys, jadi ini pekerjanya para TKBM, bapak-bapak ya sedang bertugas. Semangat bapak-bapak, dorong terus truknya biar cepat selesai, cepat berangkat. Oke guys, jadi untuk stok filenya lumayan banyak ini ya. Di sini juga saya lihat ada stok file untuk batu bara ya. Mungkin untuk jet ini menggunakan multifungsi ketika kernel ini tidak ada ya, difungsikan untuk membuat batu bara. Jadi di sana cukup banyak truk-truk yang sedang beroperasi untuk memuat kernel ini, cangkang sawit ini ke tongkang kita guys. Ya, ini adalah komandan dermaga, ada Pak Thomas sedang memantau operasi pemuatan guys. Kantornya sebelah sana dan di ujung sana ada stok file satu lagi ya. Jadi lumayan banyak jenis stok file-nya guys. Oke lah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video vlogging ini. Jangan lupa diberikan support ya, di like, di subscribe and share
Semoga cepat channel ini bisa berkembang, juga memberikan informasi dan manfaat untuk teman-teman yang lain. Okay guys, thank you so much for watching the video. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum.